Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Fitri Afatsi. Saya mahasiswi dari Universitas Kanjuruhan Malang, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Nah, saat ini saya sedang mendapat tugas dari mata kuliah Praktikum Pemahaman Individu Non-Tes. Nah, pada saat ini saya juga sedang bersama teman saya. Dia juga merupakan mahasiswi dari Universitas Kanjuruhan Malang. Untuk Mbak Tamara, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baik. Jadi nama saya Claudia Tamara MS. Saya mahasiswa program studi pendidikan geografi di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Sementara ini saya masih semester 8. Baik, setelah ini saya akan melakukan wawancara dengan Mbak Tamara. Langsung saja kita wawancara. Kebetulan juga teman saya sendiri. Oke, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Selain kuliah, kegiatan apa saja sih yang dilakukan Mbak Tamara ini? Ya, selain kuliah ini saya juga salah satu organisator ya di kampus, tepatnya itu di UKM gitu loh. Jadi saya salah satu termasuk organisatoris yang aktif lah di kampus gitu di UKM. Dan juga saya biasanya mencari kesibukan itu ya kayak main futsal kayak gitu, terus olahraga gitu, entah itu main bulu tangkis ataupun jogging kayak gitulah, mencari kesibukan yang jelas pastinya. Lalu apakah Mbak Tamara ini suka dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu? Ya, kalau saya sendiri sih suka ya, karena yang pertama itu kalau saya kan ada di UKM PA itu ya memang saya passionnya di situ kayak gitu loh. Saya kebetulan juga saya orangnya aktif dan juga suka ya jalan-jalan, traveling kayak gitu, itu menikmati keindahan alam itu saya suka. Terus juga kayak olahraga gitu juga saya suka, selain menambah daya tahan tubuh juga, terus ya sebagai sampingan aja lah biar nggak bosen di rumah. Oh iya, iya. Nah, ini kan Mbak Tamara sudah menceritakan sedikit profilnya ya. Nah, ya yang saya tahu kan ada problem dalam sulitnya untuk menerima pembelajaran yang ada di kelas. Nah, hal apa sih yang membuat Mbak Tamara itu merasa sulit untuk menerima pembelajaran di kelas itu? Kalau sulit yang membuat saya sulit menerima itu ya mungkin ketika proses belajar mengajar di dalam kelas itu nggak kondusif ya gitu. Misal kayak ada teman saya yang rame, ataupun mungkin penjelasan dari dosen saya yang mungkin saya kurang pahami kayak gitu ya, kan akhirnya terganggu sama saya, sehingga saya itu sulit menerima apa yang disampaikan sama dosen saya gitu. Nah, dari kesulitan belajar itu tadi, bagaimana sih cara Mbak Tamara itu menghadapi kesulitan-kesulitannya itu? Ya, kalau cara menghadapinya itu, kalau dari saya, meskipun saya nggak bisa paham, itu paling nggak saya catat di buku catatan kayak gitu loh. Saya catat apa aja yang dosen saya ngomong, dosen saya katakan, atau teman-teman saya yang memberikan masukan atau memberikan materi-materi itu saya catat gitu. Setelah itu baru saya baca perlahan-lahan, baru saya bisa paham. Kalau nggak gitu ya mungkin saya nggak bisa paham sama sekali gitu loh mata pelajaran, ataupun ya diskusi-diskusi itu mungkin saya kurang paham kayak gitu. Nah, pernah nggak sih kayak merasa putus asa gitu? Pernah sih, pernah. Pernah ya. Terus gimana cara menghadapi rasa putus asanya itu? Ya, yang pertama itu saya sharing-sharing ke teman saya gitu loh, kayak yang ngobrol tentang kesulitan yang saya rasakan, tentang saya ini nggak bisa apa sih, saya ini kurang apa, itu saya sharingkan ke teman-teman saya. Akhirnya nanti teman-teman saya itu ya ngebantu gitu, misal kayak belajar bersama, terus ngerjain tugas bersama, ataupun mungkin
kerja kelompok itu ya bareng-bareng kayak gitu. Jadi sebisa mungkin saya dan mungkin teman-teman saya yang kurang paham itu kayak dibantulah sama teman-teman saya kayak gitu. Oh, lalu bagaimana sih solusi yang Mbak Tamara gunakan untuk menghadapi masalah pembelajaran itu? Mungkin kalau solusi dari saya itu ya lebih sering-sering membaca gitu ya, ataupun entah itu membaca buku ataupun membaca tulisan-tulisan kita kayak gitu, entah itu tulisan orang lain. Yang penting itu sering-sering membaca, karena kan kalau menurut saya bisa paham itu ya dengan kalau saya kan ini kayak belajar saya kan visual, jadi saya itu suka melihat gitu loh. Lah dari melihat itu, entah itu saya melihat buku bacaan, otomatis kan saya juga merekam lah merekam isi dari buku tadi. Lah itu membuat saya itu menjadi lebih ingat gitu loh, dan juga melihat tulisan-tulisan saya itu jadi lebih memudahkan saya untuk belajar kayak gitu. Oh, berarti itu juga merupakan salah satu cara Mbak Tamara untuk menyerap materi di kelas ya? Ya, lebih tepatnya kayak gitu. Iya, Saya iya. lebih memperhatikan dosen saya, lebih memperhatikan buku-buku bacaan kayak gitu. Itu menurut saya mempermudah saya untuk memahami kayak gitu. Lalu merasa efektif nggak sih dengan cara yang selama ini digunakan Mbak Tamara? Menurut saya sih efektif gitu loh, karena ya kan saya sendiri tuh suka baca gitu lah ya, suka baca, otomatis kalau misal saya nggak tahu dan nggak paham ya berarti saya harus cari opsi bagaimana biar saya paham, yaitu tadi dengan membaca, entah membaca buku atau membaca kayak artikel-artikel yang ada di internet. Itu kan banyak sekali lah, itu mungkin saya baca kayak gitu juga. Menurut saya ada keseruan tersendiri gitu loh kalau membaca lewat internet, itu punya ya keseruan tersendiri lah menurut saya kayak gitu. Oh iya, iya, iya. Berarti emang udah punya cara efektif sendiri gitu ya. Nah, kan tadi itu beberapa cara Mbak Tamara menghadapi kesulitannya kan ya. Kira-kira yang membuat Mbak Tamara merasa kesulitannya itu bikin putus asa nih, itu pada fase apa sih? Kalau kesulitannya itu kayak ya ini saya itu kurang paham gitu loh. Kadang misal kayak entah itu dosen saya menjelaskan atau teman-teman saya ngobrol gitu udah panjang lebar menjelaskan, ngasih informasi, tapi tetap aja saya nggak paham gitu loh. Mungkin karena beberapa faktor yang saya alami, kayak misal mood saya sering berubah kayak gitu, terus juga banyak pikiran itu. Jadi kayak misal kita ngobrol berdua gini, udah lama ngobrol gitu, terus pikiran saya tiba-tiba kayak hilang gitu, ngelamun ataupun memikirkan hal lain di luar kita bicara kayak gini gitu. Oh, berarti tiba-tiba blank gitu? Iya, bisa aja, bisa juga. Terus pas ada di fase yang sulit itu, pernah nggak sih cerita ke orang yang terdekat atau mungkin cerita ke konselor gitu? Kalau cerita sih jarang banget ya, karena saya ini orangnya itu kayak pemendam gitu loh. Maksudnya nggak suka cerita sama orang, ya emang suka dipendam sendiri aja gitu loh. Mungkin itu sebuah penyakit ya, karena kan nggak baik memendam apa yang kita rasakan pada diri sendiri. Kan baiknya kita itu diceritakan biar menemukan solusi kayak gitu. Tapi kalau emang saya ngerasa udah nggak kuat, ya baru saya ceritakan masalah yang saya hadapi. Nah, setelah bercerita tentang masalah yang dihadapi itu, gimana sih perasaannya? Kalau perasaannya ya lega gitu, karena saya kan sebenarnya kayak pengen lah, cuma ngomong itu cuma ya didengarkan aja, meskipun kadang nggak ada solusinya ataupun saya nggak minta solusi. Penting itu apa yang rasakan itu bisa tersalurkan, dan teman saya tahu kenapa kok bisa kayak gini. Lalu apa kira-kira solusi yang menurutnya Mbak Tamara itu merupakan solusi buat masalahnya Mbak gitu? Kalau
ya bukan solusi ya, mungkin ini aja sih, kayak apa, sering-sering sholat aja wis kayak gitu loh, biar lebih menenangkan diri sendiri kayak gitu. Terus juga apa ya, yes, belajar mengolah emosi gitu, kayak gitu sih, entah itu yoga atau mendengarkan musik kayak gitu sih. Berarti jarang banget ya apa ada yang ngasih solusi atau meminta solusi gitu. Kalau ngasih solusi tuh ya ada kayak gitu, cuman saya kadang cuma ya saya cerita cuma pengen dengar kayak gitu aja, nggak pengen yang entah itu meminta solusi atau ngasih solusi. Itu ya jarang-jarang banget kayak gitu, lebih ke menenangkan psikisnya saya kayak gitu. Terus misal ya ada yang memberikan solusi gitu kan, menurutnya Mbak Tamara ini solusinya masuk akal gitu, apakah Mbak Tamara bisa menerima solusi itu dan bisa apa ya merasa nyaman gitu loh? Oh iya, pernah sih, mungkin enggak, maksudnya ya pernah gitu loh, ada teman saya yang ngasih saran sama saya dan menurut saya juga cocok kayak gitu kan. Ya saya mencoba menerapkan apa yang teman saya kasih kayak gitu. Oh, jadi masih membuka diri lah Iya, ya masih untuk membuka menerima diri. masukan. Iya, iya. Iya ya, masih sejauh ini masih itu yang saya tanyakan. Terima kasih untuk waktunya Mbak Tamara. Sekian dari saya dan sekian dari wawancara kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.